Jadi kali ini saya mau bicara tentang jubir baru istana. Jadi sehari dua hari ini kita menyaksikan bagaimana pemerintah telah menunjuk jubir baru, persisnya Mensesnek, Prasetyo Hadi untuk menjadi juru bicara presiden. Inilah yang saya kira menjadi satu diskursus dan per hari ini menjadi perbincangan yang cukup luar biasa. Pertama tentu, dengan adanya juru bicara presiden yang baru, Mensesnek plus juru bicara presiden, saya kira ini adalah sebagai upaya dari pemerintah untuk memperbaiki komunikasi politik mereka yang belakangan ini memang begitu banyak dikeluhkan oleh publik. Jadi, karena juru bicara presiden yang selama ini underperform, tidak sesuai ekspektasi, selalu menimbulkan kegaduhan dan bahkan menimbulkan, sorry itu saya katakan huru-hara, itu tentu dalam banyak hal sudah mencoreng citra pemerintah. Bahkan Prabowo Subianto dalam sebuah pernyataannya secara terbuka mengakui persoalan komunikasi politik para pembantunya itu tidak baik-baik saja. Jadi dalam konteks itulah kemudian ketika Mensesnek Prasetyo Hadi ditunjuk sebagai juru bicara presiden yang baru sebagai upaya bagaimana pemerintah, istana, dan presiden memperbaiki komunikasi politiknya kepada masyarakat, sehingga kebijakan-kebijakan politik yang cukup sensitif, kebijakan-kebijakan politik yang potensial itu menimbulkan mungkin konflik ataupun protes, itu bisa disampaikan dengan baik. Apalagi yang ditunjuk itu adalah orang terdekat Prabowo Subianto, salah satunya adalah Pak Prasetyo Hadi yang saya kira ini hanya ingin memberikan satu konfirmasi bahwa terkait dengan apapun informasi istana, itu adalah Prasetyo Hadi. Oleh karena itu, bagi saya, komunikasi adalah menjadi kunci sebenarnya dalam sebuah tata kelola pemerintahan yang semakin modern. Suka tidak suka, komunikasi itu adalah bagian penting upaya pemerintah sebenarnya menjelaskan kepada publik, menjelaskan kepada rakyat, dan menjelaskan kepada siapapun terkait langkah-langkah politik mereka, terkait strategi politik mereka. Termasuk juga terkait dengan kebijakan-kebijakan yang memang selama ini itu diambil secara pentingnya. Oleh karena itu, publik melihat ketika ada jubir istana baru, di mana jubir ini adalah orang penting Prabowo Subianto, Prasetyo Hadi namanya, tentu ini sebagai upaya supaya di masa-masa yang akan datang, orang-orang yang ada di sekitaran istana yang selama ini menjadi jubir pemerintah, itu tidak lagi melakukan blunder dan kontroversi. Itu yang pertama. Yang kedua tentu ini tidak lepas bisa dikaitkan dengan sebagai bentuk koreksi atas juru bicara istana ataupun yang disebut dengan PCO, Presidential Communication Office, PCO, yang saya kira memang harus kita akui belakangan ini ada begitu banyak blunder-blunder dan statement-statement yang menimbulkan kemarahan-kemarahan publik. Terutama yang terkait misalnya soal kepala babi yang ya sebaiknya dimasak saja. Ataupun misalnya sebelumnya ada tweet di X di mana PCO itu menganggap bahwa protes-protes yang terkait dengan revisi Undang-Undang TNI itu dianggap memprovokasi dan seterusnya dan seterusnya. Jadi secara jujurly, secara langsung, secara transparan harus diakui dengan adanya jubir istana baru, yaitu Mensesnek, ini tentu ingin mengoreksi dan bahkan ingin tunjukkan sebenarnya bahwa PCO selama ini ataupun kantor komunikasi kepresidenan itu underperform, tidak sesuai dengan harapan, dan tentu saja itu sangat mengecewakan. Dan bahkan dalam banyak hal kalau mau kita harus akui statement-statement yang disampaikan oleh kawan-kawan PCO di juru bicara komunikasi kepresidenan itu kan memang selalu menimbulkan huru-hara dan kegaduhan. Jadi kalau mau jujur sebenarnya sepertinya istana kecewa dengan kinerja PCO. Tentu saja istana itu sangat bisa divalidasi, tidak happy dan tidak nyaman dengan apa yang sudah dilakukan oleh PCO kurang lebih selama 6 bulan ini. Jadi wajar kalau kemudian in the end pada akhirnya Mensesnek diminta untuk menjadi sebagai salah satu sosok juru bicara presiden, tentu untuk melakukan satu aktivitas organisasi di mana pesan-pesan politiknya, pesan politik pemerintah itu bisa disampaikan dengan baik. Saya kira di situ yang kedua. Nah, yang ketiga yang paling penting, memang agak riskan sebenarnya. Kalau juru bicara kepresidenan itu misalnya dijabat oleh mereka yang dulu adalah notabene-nya para haters-hater Prabowo Subianto. Kita bisa cek kok di PCO itu dulu adalah mantan orang-orang yang
saya kira memang cukup aktif menyerang Prabowo Subianto. Saya tidak perlu sebut namanya, tapi publik sudah tahu siapa saja orang-orang di PCO adalah mereka dulu yang saya kira cukup aktif menyerang Prabowo, terutama dalam Pilpres 2014 dan Pilpres 2019. Karena ada beberapa orang di PCO itu adalah loyalis-loyalis Jokowi, di mana Jokowi dan Prabowo itu kan selama 2 kali Pilpres kan saling berhadap-hadapan. Nah, ada beberapa personil yang ada di tim komunikasi kepresidenan itu adalah mereka yang memang dulu sangat agresif, memberikan kritik dan serangan-serangan tajam kepada Prabowo. Itulah yang saya sebutkan, sangat riskan kalau juru bicara pemerintah, juru bicara presiden, itu diberikan oleh orang-orang yang memang terkonfirmasi dahulu kala pernah menjadi bagian penting melakukan downgrade dan serangan terbuka kepada Prabowo Subianto. Makanya saya sebut sejumlah orang yang ada di PCO itu adalah mantan hater-hater Prabowo. Jadi politik rekonsiliasi antara Prabowo dan Jokowi yang kemudian mengubah segalanya. Dulu membenci Prabowo dan saat ini misalnya menjadi juru bicara. Itulah letak riskannya. Itulah yang saya sebutkan agak sedikit dalam tanda kutip ngeri-ngeri sedap. Kalau mantan hater misalnya ada di posisi sebagai juru bicara kepresidenan. Oleh karena itu ketika misalnya Prasetyo Hadi yang ditunjuk sebagai juru bicara presiden, juru bicara istana yang terbaru oleh pemerintah. Ini kan untuk menegaskan bahwa persoalan sesuatu yang tersampaikan kepada publik ini harus berasal dari lingkaran terdalam dari Pak Prabowo. Jadi di antara sekian begitu banyak orang-orang di Gerindra, Prasetyo Hadi ini saya kira adalah orang yang menurut saya, menurut publik cukup dekat dengan Pak Prabowo Subianto. Berada di internal terdalam Prabowo Subianto. Oleh karena itu, orang seperti Prasetyo Hadi tentu dianggap sebagai sosok yang cukup pas, sosok yang dinilai memiliki kredibilitas di atas rata-rata, dan pastinya dianggap mewakili wajah Prabowo Subianto. Oleh karena itu, orang seperti Prasetyo Hadi, Prabowo tanpa bicara sekalipun, sudah bisa menerjemahkan apa mau dan keinginan Pak Prabowo Subianto. Itulah yang kemudian ketika Prasetyo ditunjuk sebagai juru bicara yang baru, itu diapresiasi. Karena Prasetyo ini dianggap mewakili segala-galanya, mewakili Prabowo Subianto, mewakili istana, mewakili orang pentingnya Prabowo, orang terdekatnya Prabowo, dan juga yang paling penting adalah mewakili Partai Gerindra. Jadi overall, Prasetyo ini adalah sosok yang saya kira secara profiling politik cukup komprehensif, mewakili istana, mewakili Gerindra, dan mewakili kekuasaan hari ini. Agak berbeda dengan juru bicara komunikasi politik presiden yang ada di PCO yang saya kira dalam banyak hal adalah sosok-sosok dan orang-orang yang saya kira sejak dahulu kala 2014-2019 adalah mantan-mantan yang juga aktif memberikan kritik dan serangan-serangan keras kepada Prabowo. Ada beberapa orang yang di PCO itu kenapa hari ini mendukung Prabowo itu ya tentu karena islah politik antara Jokowi dan Pak Prabowo. Jadi dulu menyerang tiba-tiba harus memuji. Saya kira vocabnya tidak terlampau fasih dan tidak terlampau lancar, sehingga wajar kalau kemudian begitu banyak hal-hal yang sifatnya kontroversial, blunder-blunder yang justru menimbulkan bagaimana kritikan publik itu terus berdatangan. Tentu di masa-masa yang akan datang dengan adanya juru bicara yang baru yang ditunjuk oleh pemerintah, Prasetyo Hadi, yang notabene-nya adalah Mensesnek di Kabinet Merah Putih, komunikasi politik presiden itu semakin baik. Jadi sekalipun ada isu politik yang sensitif, kebijakan undang-undang yang sifatnya tidak populis dan kontroversial, minimal juru bicara yang baru ini mampu melakukan komunikasi politik yang humble, mampu melakukan komunikasi politik yang dua arah, bukan menunjukkan watak kekuasaan yang arogan dan anti kritik, dan tidak mau minta maaf kalau misalnya melakukan kesalahan. Karena secara prinsip, juru bicara istana, juru bicara pemerintah adalah ingin kelihatan sebagai manusia yang memiliki sisi humanisme, memiliki sentuhan-sentuhan kemanusiaan, bahwa sebenarnya rakyat itu bukan musuh. Jadi ketika ada resistensi, perlawanan, dan kritik yang muncul kanan kiri terkait dengan apapun yang dilakukan oleh pemerintah, itu harus disikapi dengan dingin, harus disikapi dengan bersahaja, dan harus disikapi dengan kepala-kepala dingin yang cerdas. Oleh karena itu, kalau kita belajar literatur politik dan komunikasi politik, salah satu kunci terpenting dalam sebuah sistem politik yang demokratis, terbuka, seperti sistem politik demokratis di Indonesia, adalah juru bicara di mana letak komunikasi itu menjadi ujung tombak di atas segala-galanya. Jadi wajar kalau kemudian begitu banyak kebijakan pemerintah
yang dahulu kala yang telah dibuat oleh Prabowo Subianto yang sejak dilantik jadi presiden sebenarnya baik, sebenarnya populis, ataupun banyak juga yang sifatnya sensitif dan kontroversial. Tapi karena speak portion-nya keluar itu tidak terlampau oke, tidak tersampaikan dengan baik, yang terjadi justru menimbulkan huru-hara, kegaduhan, dan bully-bulian yang tidak berkesudahan, yang itu tentu saja terkonfirmasi memberikan efek negatif kepada citra pemerintah. Suka tidak suka, politik itu kan soal persepsi. Suka tidak suka, politik itu adalah soal citra. Jadi wajar kalau juru bicaranya itu tidak perform, kalau bicaranya itu menimbulkan hal-hal yang sifatnya negatif, itu dianggap bagian dari wajah istana dan kekuasaan. Oleh karena itu, publik berharap dengan adanya juru bicara presiden yang baru, komunikasi-komunikasi politik pemerintah di masa yang akan datang semakin kredibel, semakin bisa dipertanggungjawabkan, dan yang paling penting, jangan menunjukkan wajah kekuasaan yang arogan dan terkesan anti kritik. Saya kira di